Nama Karapata dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali puja bakti pada pagi hari ini, silakan buka buku Parita halaman 23. Kita awali dengan melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang namami. Yamamha komayang Bhagavantang saranang gata. Yono Bhagavasata. Yasacamayang Bhagavato Dhammang rocema. Imehi sakare hitang Bhagavantang sasa dhammang sasa waka sanggang api pejayama. Pembacaan Parita dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Para umat mengikuti secara bersama-sama. Silakan dibuka halaman 24. Andamayang Buddha Sambhagavato Bababagana Makarang Karomase Tasam Bhagavatom Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andamayang saranagamana patang panamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanggang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanggang saranang gacchami. Halaman 27. Andamayang Buddha nusatinayang karomase. Iti pisom bhagava arahang samma sambuddho. Vecacarana sampano sugato lokawido.
Anuttaro Purisa Dhammasarati Sata Dewa Manusanang Buddham Bhagavati Andamayang Dhammanusatinayang Karomase Swagatom Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang We Ditabo Winyuhi Ting Andamayang Sanggano Satinayang Karomase Sopate Pannom Bhagavato Sawaka Sanggo Ojo Patipannom Bhagavato Sawaka Sanggo Nyaya Patipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Samiji Patipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Cathare Poresa Yoga Ne Ata Poresa Pogala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneyo Pahuneyo Dahineyo Anjali Karaniyo Anutarang Penyaketang Lokasa Ting Andamayang Satya Gatayo Banamase Nati Me Saranak Anyang Buddha Me Saranang Warang Etena Sajawajena Sabada Nati Me Saranang Nyang Dhammo Me Saranang Warang Nasa Jawa Jenha Sati Teha Dusabada Nati Me Saranang Anyang Sanggo Me Saranang Warang Etena Sajawa Sati Teho Dosabada. Meditasi dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Ya Bapak Ibu, di Pekan Pendalaman Dhamma hari kedua ini kembali setelah mengulang Pali Wacana, silakan memposisikan duduk serileks mungkin. Badan tetap tegak, mata bisa dipejamkan perlahan-lahan. Dalam waktu singkat lebih kurang 10 menit ke depan, kita memfokuskan diri terhadap objek meditasi yang sering kita latih masing-masing. Manfaatkan waktu yang singkat ini agar kita bisa fokus pada apa yang kita lakukan pada saat ini. Meditasi bisa dilanjutkan.
Meditasi dapat diakhiri sampai sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Permohonan 5 sila dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Silakan dibuka buku parita halaman 42. Mayang bhante tisaranena saha pancasila niyacama dutiyampi mayang bhante tisaranena saha pancasila niyacama tatiyampi mayang bhante tisaranena saha pancasila niyacama Yamahang wadamitang wadeta. ama bhante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana-gamanang paripunang. Amma bante. Parnatipata Weramarni Sikapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Adinadana Weramarni Sikapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Kame Sumityacara Weramarni Sikapadang Samadhiyami. Kame sumicacara Weramani Sikapadang Samadhiyami. Musawada Weramarni Sikapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadartana Weramarni Sikapadang Samadhiyami. Rora meraya matmatana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Imani pancasika padani silena sugating yanti silena boga sampada silena niputing yanti tasma silang wisodaye. Amma bante. Sadu, sadu, sadu. Dhammadesana oleh Yang Mulia Gunaseno diawali dengan pembacaan Dhammadesana Aradhana dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Ya, silakan dibuka halaman 47.
Brahma Caloka Dipati Sahampati Kadhan dan Dewarang Ayacata Santi Atap Raja Kajatika Desetu Damang Anukampi Mang Pajang Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhamma piti sukhang seti vipassanena cetasa. Arya pawedite dhamme sada ramati pandito. Seseorang yang mengenal Dhamma akan senantiasa berbahagia hidupnya dalam pikiran tenang dan terkendali. Orang bijak selalu bergembira dalam ajaran para Arya. Ya, selamat pagi para ibu, bapak, saudara-saudari sedama. Saya menyampaikan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga dalam keadaan yang sejahtera, Buddha Nubawena Sotihontu. Hati-hati. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas tentang topik ceramah yang mungkin berbeda dari biasanya. Jadi, saya akan membahas topik tentang nama harum praktisi Dhamma. Ya, ini ketika kemarin malam saya ngobrol-ngobrol sama Indra, sama William, sama Wirya, kita ngobrol-ngobrol tentang namanya praktisi spiritual ya. Praktisi spiritual itu sangat dikagumi banyak orang. Ya, baik itu praktisi spiritual yang bisa membuat konten-konten yang memangnya menarik untuk dilihat, atau hanya sekedar konten untuk gimmick, atau bisa dikatakan ya untuk mengejar yang namanya subscriber. Ya, kalau kita itu dikatakan sebagai praktisi Dhamma, praktisi yang senantiasa menjalankan bahkan mempraktekkan Dhamma di ajaran Sang Buddha. Makanya kenapa Sang Buddha selalu mengatakan Dhamma itu akan senantiasa indah pada awalnya, atau dikatakan sebagai adi kalyanang, indah pada pertengahannya, atau dikatakan sebagai majje kalyanang, dan indah pada akhirnya, atau dikatakan sebagai pariyosana kalyanang. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, ketika seseorang sudah dikatakan sebagai praktisi Dhamma dalam kehidupannya sehari-hari, pergi datang ke wihara, pulang dari wihara, wajahnya tersenyum. Jangan sampai baru pergi datang ke wihara, punya wajah yang nggak senyum. Ini yang terkadang suka terjadi. Ya. Jadi kalau dikatakan, Bante, saya datang ke suatu wihara. Pengurusnya itu Bante rata-rata nggak punya keramahan. Itu kalau dikatakan di satu wihara. Apalagi banyak wihara. Bahkan tidak hanya pengurusnya. Sampai para bikunya pun dikatakan, Bante kenapa sih itu bikunya kok galak banget? Ya, ini yang terkadang terjadi di kehidupan kita saat ini. Ya, saya sampaikan, ojo dibanding ke. Kalau kata Sivaharya Prayoga, ya kan? Jadi kita bisa katakan ibu bapak saudara-saudari sedama, kehidupan kita sehari-hari ini dikatakan sebagai praktisi. Baik ibu dan bapak sebagai praktisi rumah tangga, saya sebagai praktisi sebagai seorang pabajita,
Ya, kita itu dikatakan sebagai praktisi yang membawa nama harum kemana ajaran Buddha akan dibawa. Bahkan ketika kemarin malam kita ngobrol-ngobrol sama Indra sama yang lainnya, kalau generasi Buddha saja saat ini dikatakan sudah sangat mau jarang datang ke wihara, mau aja masih mending, tapi udah jarang datang ke wihara. Gimana nanti wiharanya itu dibangun sebagus-bagusnya, tetapi nggak ada orangnya, yang ada hanya leluhur. Nama leluhur banyak ya di wihara-wihara biasanya ada. Misalkan almarhum mendiang ini, almarhumah mendiang ini. Ya, jadi ini yang dikatakan sebagai cara kita, saya mengingat kembali dengan yang namanya khotbah Sang Buddha ini di dalam Alagandupa Sutta. Bahwa kita itu setiap saat mempelajari Dhamma itu seperti kita membuat rakit. Kita membuat rakit yang memangnya rakit itu bisa menyeberangi kita hingga nantinya ke alam-alam yang bahagia. Tapi tidak hanya di alam bahagia, ajaran Buddha itu sangat tinggi. Jadi dikatakan ajaran Buddha itu senantiasa mencapai yang namanya tiada kelahiran kembali. Ya, kalau kita masih dilahirkan kembali di 31 alam kehidupan, berarti kita dikatakan masih berusaha untuk berjuang sebagai praktisi Dhamma. Makanya Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak semua, kalau dikatakan kita sudah sangat hafal secara teori Dhamma, kita sudah sangat mahir secara ajaran-ajaran Dhamma yang sudah Sang Buddha ajarkan. Atau dikatakan kita sudah senantiasa mempelajari teori-teori Dhamma atau pariyati Dhamma, hanya bagaimana di setiap wihara memiliki yang namanya fasilitator. Misalkan seperti wihara Samagiwiriya, fasilitatornya memfasilitasi dalam mempraktekkan, misalkan mau menjelang Waisak, apa yang bisa di-upgrade sistem secara satu bentuk acara yang menarik para anak muda. Misalkan anak muda ini demennya, ya kalau saat saya semalam tinggal di sini saja ya, setiap malam tuh ada musik ya. Ada musik ya, macam-macam musik itu, musik-musik Jawa Timur ya. Ya kita tahu anak muda itu zaman sekarang demennya yang media-media komunikasinya itu media sarana hiburan. Coba buat di Wihara Samagiwiriya, buat ajang perlombaan konten-konten Dhamma yang bisa menarik anak muda. Itu yang menjadi sebuah pelopor saat semalam saya sampaikan. Jadi di mana Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, kalau Ibu dan Bapak misalkan punya anak-anaknya saja sudah masing-masing, ya anak-anak zaman sekarang kan masih kecil aja sudah bisa main TikTok kan. Ya apalagi zaman sekarang itu lagi trendingnya itu lagu Cupid ya. Lagu Cupid ya. Jadi di mana lagi trendingnya lagu-lagu yang disukai anak muda itu lagu-lagu ya lagu-lagu dari negara ginseng, negara opa-opa ya. Makanya ini dikatakan kalau kita bisa dikatakan anak muda kita diperhatikan secara fasilitatornya, pasti anak muda ini sangat-sangat betah seharian di wihara. Ya bagaimana cara mereka itu bisa mengemas Dhamma yang sudah disampaikan sehingga itu bisa menjadi sebuah mereka memperkenalkan ajaran Buddha kepada keyakinan-keyakinan yang lainnya. Sama seperti halnya Ibu dan Bapak ketika mungkin kemarin sempat melihat konten para ada Big Bante dengan Ustadz, dengan para pendeta, itu ajaran itu sejajar. Ya. Jadi di mana kalau kita bisa dikatakan secara pariyatinya saja sudah bagus, ya ini kita harus dikatakan pati-patinya, dikatakan prakteknya. Ya. Prakteknya misalkan apa? Di sini banyak KMB kan saya lihat ya. KMB ada dari mana aja ini? Ada yang dari Brawijaya, terus ada dari mana lagi? Nah, Binus, terus UM, Malang ya. Ya, dari KMB ini bergabung untuk misalkan mau menjelang nanti Asada. Asada itu kan berkenaan dengan khotbah pertama Sang Buddha nama Cakkappavattana Sutta. Coba dikatakan kita membuat sebuah konten yang bisa membuat cara Dhamma ini yang Sang Buddha ajarkan, memang hidup adalah duka. Tapi bagaimana agar hidup itu nggak duka? Kan seperti halnya gini, saya pernah datang ke suatu tempat, orang sakit. Orang sakit ini ketika saya datangi, orang sakit ini sudah putus asa. Aduh Bante, hidup saya maunya mati aja. Karena apa? Orang tua tuh biasanya kalau sudah sakit, udah diponis sakit yang sangat berat, itu mau sembuhnya susah. Ketika dia sudah mengatakan saya mau mati aja, itu udah menjadi doa. Ya, itu dikatakan hidup adalah ketidakpuasan. Tetapi ketika kita mengatakan pasti kamu masih bisa sembuh, pasti kamu akan bisa melewatinya. Ya melewatinya ya akhirnya lewat juga gitu kan. Jadinya Ibu Bapak Saudara-saudara sedama,
memang hidup kita itu semua dengan berkenaan dengan duka. Tapi ketika kita mengatakan, kamu itu sakit, kamu itu pasti masih berbuah kamu buruknya. Ya udah, orang nggak ada solusi. Yang ada hanya dijudge bahwa dia sedang sakit dan dia nggak akan bisa sembuh dari sakitnya. Makanya di mana Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, ketika kita sudah mengatakan kita mempraktikkan dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cara kita itu sebagai praktisi dhamma, ya ketika kita menghadapi orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang misalkan membutuhkan bantuan kita berempati. Karena empati itu lebih tinggi dari yang namanya simpati. Ya, kalau simpati itu hanya cukup kita memberikan persyukuran yang dikatakan sebagai mudita sakara. Tapi kalau empati, jadi di mana ketika kita punya rasa iba, kita punya rasa kasihan sama orang lain, kita menolongnya. Bukan kita menjasnya atau menyudutkannya seperti yang semalam saya sampaikan. Makanya Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, ketika seseorang sudah mempraktekkan ajaran Dhamma dan kesehariannya, ya minimal 10 dasa punya Kiryawatu itu sudah menghafalnya dan juga mempraktekannya. Bagaimana ketika seseorang bertemu orang lain, dia bersikap ramah, royal, dan juga humble. Ya, ini yang harus adik-adik lakukan khususnya buat para generasi muda, di mana ketika Anda sebagai generasi muda, ya tentu kita yang tadi saya sampaikan, ketika kita datang ke wihara, kita memasang wajah yang memangnya bagus. Memasang wajah itu yang senyum. Jangan senyumnya, cantiknya, gantengnya pakai filter. Ya, ini terkadang kita sangat-sangat ya itu gimmick lah ya. Jadinya di mana ya Bante saya mau membuat orang lain bahagia, akhirnya saya hanya memasang filter saja padahal dirinya lagi nggak bahagia. Ya makanya Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, kalau dikatakan hidup kita ini penuh dengan yang namanya kesukacitaan, keceriaan, atau dalam bahasa palingnya itu kita patanumodana, ya kita melihat orang lain bahagia atau kita melihat makhluk lain itu berbahagia atas kebahagiaannya dia, ya kita senantiasa, ya cara kita yang paling utama, sudahkah dalam keseharian saya sebagai praktisi dhamma ini, ya selalu dikatakan membahagiakan orang lain. Karena itu atas dasar cinta dan kasih kepada semua makhluk hidup. Atau kalau saya sampaikan kepada semesta, kepada universe. Ya, jadi di mana ketika kita sudah memancarkan kondisi-kondisi aura yang positif, ya aura kasih, ya ini akan mengkondisikan kehidupan kita sehari-hari pun nggak dirundung oleh yang namanya duka. Ya makanya Sang Buddha bagaimana caranya untuk bisa menuju jalan lenyapnya duka, yaitu dengan kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha, itu kan kita sudah tahu. Tapi secara patiwedanya, secara praktek dan penembusannya, ya kita harus paham. Misalkan di zaman sekarang buat healing, ya banyak tempat-tempat wisata yang sudah ya bisa dikatakan tempat wisatanya itu instagramable. Atau tempat makannya, tempat nongkinya itu instagramable. Jadi di satu sisi kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa cerita-cerita, di kedua sisi kita bisa dokumentasi. Ya, jadi karena wihara itu juga seperti itu maksud saya. Jadi di mana wihara itu sebagai tempat kita mempraktekkan dhamma, yang kedua ya tempat kita nantinya foto-foto selfie itu bisa ya. Di zaman sekarang ini nggak ada yang nggak bisa. Makanya saya waktu lalu pernah datang ke suatu tempat, tempat itu ya sangat enak, sangat bisa dikatakan buat tempat ya ngopi, tempat minum, tempat makan, tetapi juga bisa buat tempat candlelight dinner. Ya, wihara ada nggak yang seperti itu, Ibu Bapak? Nggak ada, adanya di hotel kan? Ya, makanya itu yang dikatakan kalau kita wihara saja itu jadi ajang buat kita melatih diri, iya, menyamakan sesama sada, sila, caga dan panya juga iya sebagai pasangan hidup. Tapi yang kedua ini fasilitator itu, ya. Jadi ketika ibu dan bapak datang ke wihara itu betah, ya. Jangan kita datang ke wihara maunya aduh Bante, saya mau cepat pulang. Kenapa? Ada orang yang saya nggak suka. Itu terkadang yang menjadi sebuah satu bentuk ya sabar kan seperti itu terkadang. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, Sang Buddha mengatakan di dalam anggota kelompok 4 ini tentang musika sutta. Ya, jadi musika sutta ini tentang perumpamaan tikus, ya, perumpamaan tikus. Di mana ketika ibu bapak sebagai praktisi dhamma yang membawa nama harum, Sang Buddha itu mengatakan di dalam musika sutta ini bahwa ada 4 jenis tikus yang ketika ia sedang hidup sebagai generasi tikus ini. Yang pertama ialah tikus ini dikatakan dia senantiasa menggali lubang. Tetapi tikus ini tidak tinggal di dalam lubang itu. Yang kedua ialah tikus ini dia tidak menggali lubang, tetapi dia tinggal di
lubang itu. Yang ketiga ialah tikus ini dikatakan dia tidak menggali lubang dan dia pun tidak tinggal di tempat itu. Dan yang keempat, tikus ini menggali lubang dan tikus ini tinggal di tempat itu. Ini sama seperti halnya ibu dan bapak, misalkan dikatakan yang pertama. Kalau ibu dan bapak sebagai praktisi dhamma, ibu dan bapak membangun suatu tempat. Membangun suatu tempat dengan cara ibu dan bapak dari pikiran. Ya kan dikatakan pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Apapun yang kita pikirkan itu akan terwujud kalau ketika itu ditabung. Misalkan seperti semalam saya menyampaikan adithana. Ibu dan bapak beradithana bisa datang ke India. Ibu dan bapak nabung. Bukan hanya nabung secara tekad saja, tetapi nabung secara materi. Ketika itu sudah dikatakan, yuk mari sama-sama 1 KMB Semalang Raya datang ke India pada saat tahun 2025 misalkan, nabung dulu 2 tahun. Ini menjadi sebuah tekad yang akan tercapai. Ya, jadi di mana misalkan di sini Wihara Samagyuriya mau membangun sebuah candi misalkan. Ya, ini jadinya wah ya saya mau membangun sebuah candi. Apa yang saya pikirkan itu menjadi sebuah tekad saya sehingga itu bisa terwujud. Tetapi di satu sisi ibu dan bapak punya yang namanya satu cara untuk mempraktekannya, ya. Mempraktekannya dalam kehidupan ibu dan bapak sehingga ini akan menjadi sebuah kenyataan. Bukan hanya sebuah impian. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, misalkan sama seperti halnya saat kita masa pandemi. Ya kita di sini kan sudah dikatakan sebagai finalis pandemi. Ya, kita yang selamat dari pandemi, kita yang dikatakan sudah bisa melewati masa pandemi. Dan di mana dari masa pandemi ini kita tahu, oh iya, saya semasa pandemi saya selalu mencari yang namanya kehati-hatian. Ya, saya menggunakan masker, ya saya menggunakan hand sanitizer atau pola hidup saya bersih seperti itu. Setelah masa pandemi berusai, praktek kita apa? Praktek kita yaitu di mana ketika kita ada tempat misalkan untuk berbuat baik dan bisa melatih diri kita, datanglah. Ya, jadi di mana misalkan ada kegiatan baik itu kegiatan retret meditasi atau kegiatan pabaja samanera, pabaja tasilane atau upasampada biku ya. Sekarang itu untuk menjadi biku sudah sangat mudah, tidak harus ke Thailand. Kita cukup datang ke daerah Gunung Sindur di Bogor, kita menjadi biku sementara. Itu untuk kita mengetahui, kita mempraktekkan yang namanya biku sila. Makanya di mana ibu bapak saudara-saudari sedama, ketika kita dikatakan di dalam Musika Sutta ini, kita sudah membuat lubang dan kita tinggal di lubang itu, ya sama seperti halnya ibu dan bapak sebagai perumah tangga mempunyai rumah, rumah yang ibu dan bapak tinggali itu menjadi sebuah kediaman yang membuat ibu dan bapak nyaman. Ya, makanya dikatakan bahwa apa sih asal mula manusia ketika masih sebelum menjadi manusia, dikatakan kalau di agama lain itu Adam dan Hawa. Kalau kita di dalam agama Sutta itu kan dikatakan kita dulunya seperti benih cahaya yang memangnya kita datang ke muka bumi. Makanya di mana kita sudah menjadi manusia di alam muka bumi ini, bagaimana cara kita bisa membuat rumah yang ada di dalam batin kita, rumah itu menjadi rumah yang sangat-sangat mulia di dalam batin kita. Makanya kan dikatakan kita itu seperti halnya manusia, memiliki pikiran yang luhur sehingga kita berbuat dan berucap pun yang luhur. Ya zaman sekarang kan mau menjelang politik biasanya banyak ya berita-berita hoax atau apa. Kita tidak terpengaruh dengan itu. Atau misalkan kemarin yang saya sampaikan waktu saat malam kita untuk berbuat baik itu misalkan banyak sekali yayasan yang terkadang tidak bijaksana dalam mengelola. Kita pun tidak terpengaruh seperti itu. Karena dengan kita terpengaruh dengan hal-hal seperti ini, kita ada muncul keraguan-raguan. Aduh, saya mau berbuat baik, saya ragu-ragu. Makanya di mana ibu bapak saudara-saudari sedama, ketika kita mengetahui bahwa munculnya yang namanya permasalahan seperti yang kemarin-kemarin terjadi, kita jangan sampai dengan adanya keraguan-raguan ini sehingga kita dikatakan seperti halnya tikus yang tidak membuat rumah dan juga ia tidak tinggal di rumahnya itu, yaitu ibaratnya orang yang non-aktif datang di kegiatan-kegiatan kerohanian. Dia mungkin hanya datang jarang-jarang sekali atau bahkan tidak pernah sama sekali, tetapi dia hanya mengkritisi. Ini biasanya umat Buddha yang seperti ini terkadang maunya kepo. Ya, maunya mereka ingin tahu, ingin bagaimana cara dia mengkritik orang lain, tetapi dia nggak berbuat. Ya, ini yang terkadang membuat orang-orang tuh jenuh atau jerah ya. Jadi di mana dia itu nggak melakukan, dia nggak menjadi
misalkan dia nggak menjadi panitia, dia juga nggak menjadi yang mengatur sesi-sesi kerohanian, tetapi dia tuh maunya mengkritisi aja. Ini pun ada seperti ini. Makanya dalam hal ini Ibu Bapak atau adik-adik saudara-saudari sedama, ketika menghadapi orang seperti ini cukup diam. Karena diam adalah emas. Kan itu pepatahnya. Makanya di mana Ibu Bapak saudara-saudari sedama, kita itu seperti halnya yang keempat. Kita membuat rumah, kita membuat kebajikan, kita membuat parami, kita membuat jasa-jasa baik, dan kita sebagai praktisi. Praktisi yang memangnya tidak akan pernah punya yang namanya keluh kesah atau menyerah dengan apa yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, kita maju pantang mundur, kan seperti itu. Jadi di mana cara-cara inilah yang akan mengkondisikan nama harum kita itu senantiasa selalu wangi, ya. Makanya kan dikatakan kenapa kalau kita sembahyang itu selalu adanya dupa. Ya, kalau saya biasanya karena saya suka melihat-lihat kecanggihan teknologi zaman sekarang, dupa itu suatu saat nanti bisa diganti dengan yang namanya air purifier. Benar nggak? Kalau kita lihat di mall-mall, kita lihat di rumah duka, karena rumah duka yang saya suka kunjungi itu Grand Heaven, saya di sini melihat, kalau zaman sekarang itu buat bisa menjadi wangi itu banyak cara, nggak hanya dupa, ya. Karena biasanya anak muda itu sangat nggak demen dengan asap. Ya udah saya pikir kayaknya zaman kedepannya itu yang wangi-wangi bisa diganti dengan air purifier atau living oil. Itu yang menjadi sebuah kemodern style zaman kita nanti, ya. Karena zaman kita nanti itu semuanya dari yang namanya listrik, ya. Makanya kan dikatakan mobil sudah ada mobil listrik, ya. Kebaktian juga kebaktian hybrid gitu kan, bisa datang bisa nggak datang gitu kan. Ya kita pun sembahyang seperti itu, ya. Misalkan nanti kalau misalkan untuk mengirit pengeluaran, lilinnya, minyaknya diganti dengan lampu semua. Ya, misalkan lilinnya lilin lampu, minyaknya minyak lampu udah ada zaman sekarang. Ya, bahkan dupanya juga dupa yang dupa lampu seperti itu atau bisa menggunakan yang wangian-wangian ya aromaterapi zaman sekarang itulah. Ya, makanya Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, kalau saya sampaikan untuk kita bisa menjadi praktisi dhamma yang membuat nama harum kita itu saat ini sudah dikatakan simple, ya. Hidup kita tuh kalau simple itu akan mensederhanakan keinginan kita. Ya, jadi di mana kalau dikatakan hidup kita yang simple akan mensederhanakan keinginan kita, ya pasti kita akan menabung. Bahkan juga dikatakan di dalam Sigala Sutta atau di dalam Sigaluwada Sutta, kalau saya selalu menyampaikan, kalau di ajaran Buddha itu tidak diharuskan dengan yang namanya perpuluhan. Tetapi di ajaran Buddha itu di dalam Sigaluwada Sutta dikatakan untuk bisa menabung per 25%-an. Ya. Jadi kalau perpuluhan aja kan hanya 10% dari penghasilan kita. Tapi kalau per 25% dari penghasilan kita, kita tabung, kita sisihkan, kita bisa nabung, bukan hanya berbuat baik saja untuk tabungan kita yang akan datang sebagai deposito, itu akan mengkondisikan kita kaya. Ya, hanya memang di ajaran Buddha yang saya sampaikan semalam itu nggak harusan, tapi menjadi sebuah rutinitas kita yang membiasakan. Ya, misalkan adik-adik yang misalkan kuliah di Malang yang dikatakan anak rantauan, menabunglah. Ya, dari menabung ini nantinya punya tekad. Saya pasti akan bisa datang ke India. Ya, siapa di sini Buddha Bapak yang sudah pernah ke India? Ada ya, semua ada ya. Ya, saya pun sudah pernah ke India dan pada saat saya ke India saya bertekad. Apa yang saya lakukan? Tekad saya, semoga kelak saya bisa mempengaruhi anak muda yang ada di Indonesia untuk bisa datang ke India. Karena apa? Kita itu kalau misalkan naik hajinya ke India, kita nggak mendapat gelar haji. Kita sudah mempunyai tiket masuk surga. Itu kalau di dalam Mahaparinibbana Sutta, ya. Hanya secara memang ya secara promosinya kalau di Buddhis kan nggak ada promosi, nggak ada yang namanya endorsement. Misalkan lagi di India, kemudian buat konten untuk misalkan ya buat mengajak anak mudanya itu kemudian di TikTokin gitu atau di konten-konten yang ini nggak ada, ya. Kita itu hanya berdasarkan datang, lihat dan buktikan. Ya makanya kita sebenarnya sebagai umat Buddha itu bangga. Kenapa bangganya? Ketika kita sebagai praktisi Dhamma, riwayat hidup Pangeran Siddhartha saat masih lahir hingga saat parinibbana lengkap sampai saat ini. Makanya itulah yang membuat saya ketika tahun 2021 lalu, saya membuat sebuah lagu yang judulnya Wisakha Punami Puja Gita. Itu semua saya ya
Itu yang menarik gejolak batin saya untuk apa? Untuk kita tuh bangga sebagai umat Buddha bahwa oh iya ajaran Buddha itu ketika kita bisa merealisasinya, tekad kita pun kita sampai nanti meninggal dan kehidupan selanjutnya pun kita beragama Buddha. Makanya Ibu Bapak Saudara-saudari senama, mengapa saya bersama keluarga saya, ya saya dikatakan dari keluarga Dhamma Duta yang dikatakan sebagai praktisi Dhamma, bahwa ketika memangnya keluarga Dhamma Duta juga ketika ada masalah kita harus kompak. Kita harus punya yang namanya kekompakan, yang dikatakan punya yang namanya sebuah timbunan karma baik, sehingga dikatakan ketika orang sakit, dokter itu yang mencari orang yang sakit. Sama seperti halnya Ibu dan Bapak ketika kemarin melihat konten-konten pengobatan ya, yang saya kemarin sempat juga ngomong sama Indra, coba bahas tentang konten pengobatan, misalkan Ibu Ida Daya, kenapa sih bisa dikatakan dokternya itu yang menghampiri orang-orang yang sakitnya? Itu karena sebuah kebajikannya sangat luar biasa sekali. Makanya di mana Ibu dan Bapak juga bisa sebagai dokter, ya. Karena diri kita ini mempunyai yang namanya kesembuhan. Ya, kita punya tangan, ketika tangan kita ini saja sedang sakit tubuh kita mencari aplikasi, ya. Misalkan kita saat sakit, zaman sekarang ini semua sudah menggunakan handphone, kita menggunakan aplikasi untuk mencari obat. Ya, begitu juga kita mencari dhamma, ya kita mencari sumber-sumber ajaran Sang Buddha yang senantiasa kita praktekkan. Semua sudah bisa dari satu genggaman tangan ini. Hanya ketika kita menggenggam tangan kita, saya selalu mengatakan bagaikan ketika seseorang itu berbuat baik, bagaikan dia memegang dupa, dupanya itu banyak. Ketika dupanya itu banyak, jangan dibakar. Tapi dupa itu dihirup wanginya, wangi nggak dupa itu? Kalau saat banyak dupa itu kita pegang, pasti wangi. Tapi kalau dupa itu kita bakar, jadi kita nantinya jadi penyakit. Ya. Begitu juga yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari berkenaan dengan dhamma, ya kita pun dalam mengajarkan dhamma, dalam mempraktekkan dhamma, atau dalam mempelajari yang namanya dhamma sakaca, dhamma sawana, ya jadikanlah dhamma itu sebagai obat. Bukan jadikanlah dhamma itu sebagai yang tadi saya sampaikan saat di awal. Ojo dibandingke, jangan dibanding-bandingkan. Ya, kalau kita sudah membanding-bandingkan dhamma, itulah yang dikatakan sebagai kemerosotan ajaran Sang Buddha. Ya, ini saja pesan-pesan saya kepada Ibu dan Bapak, saudara-saudari sedhamma. Harumkanlah nama kita, harumkanlah kebajikan kita seperti bunga teratai. Karena dikatakan bunga teratai itu senantiasa menjadi sebuah perumpamaan kita, sehingga kita ketika suatu saat nanti muncul ke atas permukaan, kita sudah mencapai namanya kesucian. Ya, saya sampaikan seperti itu. Sabe sata Bwantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, masih banyak waktunya, Indra, boleh diskusi kalau. Oh, iya. Bagi umat yang berada di Zoom, bisa menggunakan mic untuk bertanya atau menulis di kolom chat. Bagi umat yang di sini bisa mengacungkan jari, nanti kita bantu dengan mic. Namo Buddhaya. Saya Ani. Saya pada pagi hari ini ingin bertanya tentang kadang-kadang kita ini kan ragu-ragu Bante ya. Apakah kebijaksanaan itu yang bagaimana? Kadang-kadang baik bagimu belum tentu baik bagiku. Baik bagi dia belum tentu baik bagi saya. Dan ajaran para Bante, para orang tua juga mengatakan bijaksanalah. Nah, bijaksana ini apakah membutuhkan tingkat edukasi atau mental spiritual yang tinggi atau pertimbangan atau bagaimana? Mohon diterangkan. Terima kasih. Ya, ini berkenaan dengan yang semalam ya, Andre. Jadi tentang Panya Adithana. Jadi di mana
ketika seseorang dikatakan sudah mempunyai kebijaksanaan dalam hidupnya, dia akan hidup berhati-hati dan juga dia dikatakan hidup tidak ada kekeliruan. Yaitu yang pertama. Yang kedua, ketika ia sudah bijaksana, dia cukup bagaimana fokus dengan diri ia sendiri sehingga semangat yang ia senantiasa lakukan, semangat ini juga berkenaan dengan yang namanya kesabaran dia. Ya makanya kan kalau kita saat kemarin, saat Maga Puja itu diingatkan, orang yang sabar, orang yang memiliki yang namanya sebuah kesabaran pasti hidupnya akan senantiasa bijaksana. Karena apa? Karena dengan orang yang punya kebijaksanaan, pasti ia akan senantiasa ketika dia mempengaruhi orang lain dan orang lain tidak bisa dirubah seperti apa yang dia mau, ya sudah tidak perlu dirubah. Tidak perlu dipusingkan, tidak perlu ada keraguan. Karena pada dasarnya diri sendiri yang menjadi pelindung bagi diri sendiri. Tidak ada perlindungan yang lain. Begitu juga ketika kita misalkan latihan bijaksana kita, melatih meditasi, melatih bawana, ya tentu ketika kita melatih kebijaksanaan kita dengan bermeditasi, kita bisa melihat proses muncul dan lenyapnya fenomena itu. Kita bisa melihat muncul dan tenggelamnya napas kita. Kita bisa mengerti karakteristik napas kita, kadang lembut, kadang kasar. Begitu juga dengan perilaku kita, ya. Makanya dikatakan kalau orang yang sudah bijaksana hidupnya, ia seperti halnya mengendarai mobil. Ya, kalau orang mengendarai mobil, dia nggak bijaksana, dia akan menginjak remnya atau dia akan menginjak gasnya tanpa adanya matic. Kalau mobil itu sudah matic, hanya kita menginjak gasnya saja sudah langsung jalan. Kalau misalkan kita mobil itu masih tanpa matic atau dikatakan belum ada matic, ya kita perlu hati-hati dalam mengoper gigi. Ya itu seperti halnya orang bijaksana. Orang bijaksana itu harus membagi apapun yang ia lakukan, membagi waktu, membagi apa pengetahuan dia, sehingga kita ketika mengajarkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu tidak bisa berubah sikapnya, kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu berkeluh kesah, karena kita cukup mengajak yang lain untuk mawas diri, seperti itu. Tetapi pada dasarnya kan kita lebih kepada sistem kita kan ada di diri kita. Ya, kita mematur diri kita memanage diri kita. Jadi bagaimana cara ibu minimal kepada generasi keturunan ibu. Ya, ibu punya cucu, ibu punya anak, ibu punya nantinya punya cicit. Ya, itu harus dipengaruhi secara karakter bijaksananya dalam ajaran Buddha. Sehingga kalau di dalam ajaran kita dikatakan pendidikan moral dan pendidikan karakter. Itu yang akan senantiasa dilestarikan. Baik pada anak-anak usia dini dengan apa? Dengan mindful parenting. Ya, dengan memiliki yang namanya kemawasdirian, kesadaran kita dalam mendidik anak-anak di zaman saat ini. Karena pada dasarnya kalau kita sebagai orang tua yang bijaksana, ketika mendidik anak-anak, ya didiklah anak-anak itu seperti halnya ibu dan bapak dididik oleh orang tua ibu dan bapak. Kalau orang tua ibu dan bapak dididiknya dengan cara yang kasar, ibu dan bapak tidak mendidik anak-anak generasi selanjutnya dengan cara yang kasar, kan seperti itu. Jadi di mana kita mendidiknya dengan pola asuh sesuai dengan dhamma. Makanya kenapa dikatakan anak zaman sekarang itu ketika dia sudah memegang sebuah gawai, memegang sebuah gadget, dia akan lupa dengan situasi sekelilingnya. Sehingga dia menjadi orang yang mudah sekali untuk kecanduan. Kecanduan dengan game, kecanduan dengan hiburan. Tetapi orang tua bisa membatasinya. Bisa memperhatikannya sehingga anak-anak kita ini tidak punya dunianya sendiri. Seperti itu. Ya syukurnya di Indonesia ini dunia metaverse belum banyak berkembang. Ya, kalau dunia metaverse sudah banyak berkembang, saya bisa pikir dunia kita itu seperti dunia cengcorang. Matanya besar, bawa kiri kanannya bergerak-gerak seperti itu. Ya, makanya pesan saya ya bisa dikatakan menghilangkan keraguan-raguan, menghilangkan yang namanya wicikica, dimulai dari mengikis yang namanya ini milikku, ini punyaku, ini diriku. Itu sih yang menjadi sebuah perenungan kita. Kalau kita selalu mengatakan ini milikku, ini danaku, saya berdana seperti ini, seperti yang semalam saya sampaikan, kita nggak akan bisa punya yang namanya ketenangan batin.
Jadi untuk kita mempunyai ketenangan batin, ya minimal kepemilikan kita pun kita sadari. Tubuh saya pun ketika suatu saat nanti meninggal, nggak ada yang saya miliki. Harta benda saya saat saya meninggal, nggak ada yang saya bawa. Yang saya bawa hanya berupa kebaikan dan nama harum. Seperti itu. Ya. Ya, apa ada yang ingin bertanya lagi? Bagi yang di Zoom juga bisa bertanya melalui kolom chat atau langsung open mic. Sini yang merantau kuliah ada yang dari Sumatera atau semuanya rata-rata dari Jawa? Hah? Dari mana? Tanjung Uban di Riau. Oh, Purworejo Riau. Ya, jadi saya sih punya pesan ya kepada generasi muda kita. Kalau kita kuliahnya itu di daerah Malang, ya saya selalu kemarin juga dari Bante Damiko berpesan kepada kita kepada para Bante juga. Kita memiliki situs sejarah yang sangat lengkap di Indonesia. Ya, seperti di Malang ini banyak candi, banyak situs-situs sejarah. Ya, nanti misalkan pada saat peringatan Waisak atau peringatan Asada, ya, cobalah buat sebuah kegiatan dari mahasiswa-mahasiswa komunitas Buddhis dari mahasiswa membuat sebuah event di mana datanglah ke candi-candi untuk bisa puja di sana, mengadakan event momen Waisak atau Asada, sehingga kita pun di satu sisi mempelajari budaya Nusantara kita. Ya, itu pesan saya kepada semua anak muda yang saat ini, ya misalkan nanti adakan kebaktian di alam terbuka, itu pun sangat asik. Ya, jadi buat mendukung kita punya sejarah, ya. Ya, meskipun terkadang kita pun sudah dijajah dari sejarah itu. Dijajahnya apa? Dijajahnya berupa penghasilan. Kita mau masuk candi, billing sekian, paying sekian, kan seperti itu. Ya itu sebenarnya kita sudah dijajah. Ya makanya saya sampaikan, ya sebenarnya lestarikanlah sejarah kita, Nusantara kita, sehingga leluhur-leluhur kita pun yang ada di sana, mereka sangat bahagia dengan kedatangan kita. Ya, seperti itu sih. Ya. Ya Bante, pertanyaan saya yang menyusul ini. Mengapa raja-raja Jawa kebanyakan beragama Hindu, Buddha? Disebutkan begitu Bante. Hindu, Buddha. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau dilihat dari sejarahnya, ajaran dulu, ya ajaran dulu dikatakan ajaran nenek moyang kita itu nggak ada yang namanya label. Nggak ada yang karena adanya label sehingga itu dibuat KTP. Ya kan kalau zaman kita sekarang ada KTP. Kalau zaman dulu nggak ada KTP. Ya yang ada berupa apa? Kitab-kitab. Ya baik itu kitab Sutasoma, kitab ketahanan mana, ya kitab-kitabnya berupa Tipitaka seperti itu. Ya makanya sebenarnya kalau dari zaman leluhur kita agama itu nggak ada. Sama seperti halnya kita nanti di alam surga. Di alam surga ada agama? Nggak ada. Ya. Kalau di alam surga ada agama sama seperti orang kuliahan. Ada kelas di sini, kelas ini, bagian ini, kejuruan ini, seperti itu. Makanya kalau secara ajaran sebenarnya bahkan baik dari kerajaan Tarumanegara, kerajaan Kutai, kerajaan-kerajaan dulu, nggak ada mengatasnamakan agama untuk sebagai mereka mencari massa itu nggak ada. Mencari pengikut itu nggak ada. Yang ada semua berdasarkan kebatinan. Ya, makanya kalau orang-orang zaman dulu sampai saat ini yang memang yang mereka dikatakan suku-suku,
Ada suku Baduy, suku-suku pedalaman, ya mereka agama tuh nggak ada. Seperti halnya kemarin di Pulau Seram misalkan ada suku yang memangnya mempelajari Buddha, ya mempelajari ajaran Buddha. Awalnya mereka nggak ada agama, mereka hanya mengatakan bahwa ya seperti halnya di Cina, ya di Cina kalau kita datang ke Cina itu nggak ada agama. Yang ada jangan berbuat jahat, berbuat baik saja. Ya, jangan melanggar hukum, jangan melanggar norma. Ketika itu sudah dilanggar akan dipenggal, kan seperti itu. Ya makanya sebenarnya agama itu hanya ada di Indonesia. Tetapi dengan adanya agama, kita bisa memiliki yang namanya sifat-sifat kebinekaan itu. Ya, karena nggak ada yang namanya mendua. Kan kalau dikatakan, kalau mendua itu kan namanya selingkuh ya. Kalau mendua itu kan namanya nggak komitmen, nggak punya yang namanya sebuah satu bentuk keyakinan yang sesuai dengan ajarannya. Makanya kan dikatakan dharma itu adalah satu yang tertinggi, ya. Tanhana dhamma mangrawa. Kan tiada ajaran yang mendua. Ajaran itu satu. Ya, apa ajaran itu? Ajaran bagaimana cara kita bisa terbebas dari samsara. Seperti itu. Ya, kalau kita masih nggak terbebas dari samsara, kita lahir lagi, ya kita berjuang lagi. Seperti itu. Makanya raja-raja zaman dulu kala yang ada mereka membuat sebuah prasasti, mereka membuat sebuah candi, ya sehingga itu bisa menjadi sebuah peninggalan untuk generasi-generasi selanjutnya. Ya kalau kita untuk melihat candi, ya zaman sekarang banyak juga ya para Bante yang membuat candi-candi Buddhis sehingga itu bisa dilestarikan kebudayaannya, kearifannya seperti halnya Bante Utamo di Wulingi, ya, Bante Kanti di Batu Padepokan, ya, atau Bante Damasubo di Kediri, ya, Bante Catamano di Semarang, ya, masing-masing membuat candi. Sehingga dengan candi itu bisa menjadi bukan hanya tempat penyimpanan abu saja, tetapi kita mempelajari riwayatnya. Oh ini misalkan candi dari daerah mana seperti itu. Ya seperti itu sih Ibu ya. Ya. Makanya tadi saya sampaikan mudah-mudahan di Samagyuria punya candi. Kan tadi saya sampaikan. Ada lagi yang mau bertanya? Selamat pagi, Bante. Saya Hendro, saya mau tanya, Bante. Bagaimana kita menyikapi perasaan kita, merasa bersalah untuk melakukan pembasmian hama, binatang-binatang, semut, atau apa-apa itu. Terima kasih, Bante. Ya, ketika kita punya bersalah dan kita untuk membasmi karma, sebenarnya kalau di ajaran Buddha itu nggak ada yang namanya pengakuan dosa kan ya. Nggak ada yang namanya pengakuan karma buruk di hadapan Bante, itu nggak ada. Jadi bagaimana caranya? Ya ini yang kemarin malam saya sampaikan. Ketika kita punya yang namanya caga adidhana, kita berbuat baik kepada sangga, berbuat baik kepada wihara, kita introspeksi diri. Jika saya punya kesalahan pada siapapun, baik melalui pikiran, ucapan, ataupun perilaku saya, semoga saya bisa memperbaikinya di kemudian hari. Jadi lebih ke arah, kalau di dalam gatanya, di dalam Google, yaitu Wisudi Gata. Ya, itu gata untuk permohonan kesalahan. Jadi permohonan kesalahan itu bukannya kepada yang di atas, bukannya kepada para anggota sangga, tapi kepada diri sendiri. Agar diri sendiri itu bisa berubah. Diri sendiri itu bisa tidak terjerat terus dengan yang namanya kesalahan. Ya, tidak terjerat terus dengan yang namanya soka, paridewa, duka, domanasa, upayasa, kan seperti itu. Jadi di mana ketika kita masih punya salah, ya kesalahan itu harus sering-sering kita, ya seperti yang semalam saya sampaikan, move on atau letting go. Ya kalau nggak bisa move on, letting go, ya healing. Kan seperti itu. Cara terbaiknya ya healing kan. Healingnya apa? Bukannya jalan-jalan, ya. Kalau jalan-jalan itu hanya menyenangkan diri kita sesaat. Ya healingnya itu apa?
bisa dengan bertemu ya yang bisa membuat penyembuhan dalam hal mental, misalkan seperti hipnoterapi atau regresi atau ketemu ya nanti kemarin saya sampaikan juga bertemu Ibu Nancy Marduli itu udah certified hipnoterapis seperti itu kan. Jadi kita ketika punya kesalahan ya yang pertama ketika kita berbuat baik pun kita tekad semoga apa yang saya lakukan ini di kemudian hari tidak terulang kembali. Ya kita nggak ada pembasmian karma ya. Kalau kita ada pembasmian karma ya nanti kasihan. Kasihannya kenapa? Nanti dengan membasmi itu kita punya kebencian. Ya, aku nggak mau mempunyai karma buruk, akhirnya saya menolak karma buruk saya. Itu kan kebencian, lebih ke arah kebencian di sini. Ya, jadi lebih kepada ketika nanti kita berdana, kalau Bante Bante itu mengatakan ketika kita berdana, dana tujukan kepada sangga, kita punya aditana. Kita punya tekad yang harus kita lakukan saat kita penuangan air, kita kan itu melakukan pembagian jasa. Saat bantenya itu sudah membacakan sabitio, itu kita bertekad. Ya, jadi ketika kita menuangkan air sampai yata wariwaha pura paripura di sekarang nanti pas sabitio, kita sudah dedikasikan dengan diri kita. Jangan kita masih dedikasikan kepada leluhur kita. Jadi pertama kita mendedikasikannya kepada leluhur atau orang tua kita, saat kita sudah sabitio itu untuk diri kita. Ya, kalau misalnya Ibu dan Bapak baca di buku Parita Sabitio, itu Ibu dan Bapak akan tahu maksud dan tujuannya apa dari kata-kata sabaroga winimuto sabasanta pawajito itu untuk kepada diri kita. Ya, jadi kebaikan yang kita lakukan, saya bertekad dengan apa yang saya lakukan ini, ya introspeksi diri seperti itu. Ya, jadi seperti itu Bapak jawabannya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Ya, ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Namo Buddhaya Bante. Saya mohon izin bertanya, apa tindakan yang seharusnya kita lakukan apabila kita bertemu makhluk-makhluk lain yang memang itu membahayakan kita sendiri. Contohnya, tidak jauh-jauh dari kehidupan kita, misalnya nyamuk, itu kan memang itu menyebarkan virus, Bante. Jadi apa yang seharusnya kita umat Buddha lakukan? Ini pertanyaannya kok sama seperti semalam. Ya. Iya. Kalau kita mencegah untuk adanya pembunuhan terhadap hewan sekalipun, pertama antisipasinya ya kepada perlindungan kita sendiri ya kita menggunakan minyak kayu putih, kita menggunakan autan, atau kita menggunakan kelambu, menggunakan tenda, misalkan kalau saat meditasi. Ya kalau misalkan kita masih diserang oleh yang namanya nyamuk, ya kita jangan sampai ketakutan berlebihan. Takutan berlebihan misalkan, aduh nanti nyamuknya ini demam berdarah. Kita kan bisa tahu nyamuk demam berdarah itu misalkan yang warna hitam putih seperti itu. Ya kalau yang semalam saya sampaikan, misalkan ada nyamuk ya kita donor darah gitu kan. Kita nggak menyerang nyamuk itu, kita nggak punya kebencian kepada nyamuk itu. Seandainya pun kita punya kebencian pada nyamuk itu, kita menggunakan kelambu yang bisa kita tangkap. Sehingga kita tangkap, nyamuknya kita keluarkan. Kan seperti itu. Ya memang lebih kepada ya mencari obatnya lah ya. Kalau kita misalkan nggak mau diserang sama nyamuk, ya sama semut yang mengganggu kita, ya kita lebih baik menghindarkan seperti itu. Atau kita sudah antisipasi sedia payung sebelum hujan, sedia obat untuk kita ya sebelum ada nyamuk ya kita olesi terlebih dahulu seperti itu. Bijaksananya sih ke situ ya. Jadinya lebih kepada proses pencegahannya agar misalkan di sini banyak anak kos ya yang suka ngekos karena kuliah ya jadi sedialah obat untuk sebelum ada nyamuk itu datang kan seperti itu ya kalau misalkan masih nyamuknya itu bandel ya udah pindah rumah gitu. Ditiup ya ditiup kalau caranya Bante Sukemo ya ketika ada nyamuk itu bisa menggunakan botol atau menggunakan yang biasa buat nangkep
ya nangkep lalat, nangkep serangga itu ditangkap, kemudian dikeluarkan keluar seperti itu sih. Ya. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Pandemi Bante, mungkin sharing untuk nyamuk. Nah, nanti saya tanya, tapi pertama sharing kalau nyamuk itu, eh kalau saya dulu waktu kecil memang pakai kelambu, terus kemudian sejak sejak ngekos itu kok syukurlah kalau pakai dupa itu nyamuk nggak ada, mungkin ya itu salah satu teknologi juga. Kalau nyamuk saya bisa pakai dupa, terus ya walaupun mungkin dupa baru habis 1 jam, tapi saya kan udah tidur duluan, jadi nggak kerasa kalau nyamuk seperti itu. Terus, nah tapi ada satu lagi Bante yang saya itu kadang dilema Bante. Saya misalkan ke toilet, udah kebelet banget Bante, terus di toilet ini ada semut Bante di lantainya. Nah itu saya gimana Bante? Kan kalau misalkan saya pindahin satu-satu, saya lama ya Bante ya. Saya tuh sampai pernah googling tuh jenis semut yang gimana aja yang dia tuh bisa berenang. Maksudnya kalau kena air nggak cepet mati gitu Bante. Nah, ya mungkin kan, ya mohon maaf, pasti Bante-Bante juga ya mungkin pasti mengalami hal seperti ini, ada semut di lantai kamar mandi begitu Bante. Ya, kalau ketika kita menemukan semut seperti halnya lagi di kloset, ya memang kalau di saat di kloset sih kita kalau memangnya udah kebelet ya sebelumnya kita melakukan sebelum eksekusi itu kita menyebutkan sabesata buat nusuk kita kan ya, seperti itu. Ya. Jadi kita lebih mengembangkan cinta kasih atau ketika misalkan ada semutnya di lantai kita sudah siram terlebih dahulu dengan selang itu kemudian kita mengucapkan semoga kamu bisa berenang di tempat yang bahagia kan seperti itu. Jadi memang pada dasarnya kalau kita ke arah pencegahannya nggak mungkin kita mau ke toilet kita udah kebelet kemudian kita menggambar pakai kapur bagus gitu kan nggak mungkin gitu kan. Ya makanya yang paling utamanya bijaksananya aja karena memang kalau dikatakan hewan-hewan yang kecil ya sangat susah juga untuk kita antisipasinya ya paling disapu. Misalkan di toiletnya itu disediakan sapu ya baik itu sapu biasa atau sapu lidi ya atau kalau yang paling daruratnya itu disiram aja gitu. Ya. Kalau saya malah ketika saya pernah ke masuk ke toilet saya menemukannya bukannya semut, kalajengking. Ya, itu pun lebih ya bagaimana ya? Kan kalau kajangking bisa kita pindahkan terlebih dahulu gitu. Atau kelabang, wah lipan ya. Itu juga suka hal yang masih suka terjadi. Kalau lintah kan udah jarang ya. Seperti itu. Ya, memang lebih baiknya mungkin butuh pengharum ruangan sih ya. Kalau seperti itu kan jadi semut-semut juga nggak ada atau mungkin karena itu kurang seringnya disikatin kamar mandinya. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Ya Bante, saya tanya terus karena kangen wihara lama di luar pulau. Jadi karena kangen Bante, kangen wihara, saya tanya terus. Ini pertanyaan saya 2 Bante, sekalian. Yang pertama ini dari Ibu Sus ini, pertanyaan tadi itu, bila ada tentara di dalam perang, dia membunuh musuh, karma apa yang bisa dia terima atau diterapkan sesuai ajaran Dhamma? Pertanyaan saya yang kedua, mohon disegarkan lagi ingatan saya tentang dana, sila, dan samadhi. Itu Bante, terima kasih.
Itu udah jadi topik ceramah ya sebenarnya ya. Ya. Kalau berkenaan dengan perang, seperti halnya perang di daerah Ukraina dengan Rusia yang sampai saat ini belum selesai-selesai atau belum usai, kita ingatlah dengan Garuka Kama sebenarnya. Jadi kama buruk yang sangat berat itu salah satunya kan membunuh manusia. Bahkan perdagangan yang paling berat itu yang memperjualbelikan makhluk hidup atau memperjualbelikan diri sendiri kan. Ya, jadi lebih kepada kalau orang yang sudah kama buruknya berkenaan dengan pembunuhan makhluk hidup atau pembunuhan manusia sekalipun, dia nggak akan takut lagi dengan yang namanya neraka, neraka yang paling berat sebenarnya, neraka Awici. Karena kita membunuh ibu dan ayah saja sudah masuk neraka, apalagi kita membunuh orang-orang yang nggak bersalah, kan seperti itu. Seperti halnya teroris, ya jadi lebih kepada itu. Kemudian kalau penyegaran kepada dana, sila, dan bawana, itu lebih tepatnya kalau saya pribadi, ya sebagai praktisi, kita menjaga sila, kita menjaga moralitas, ya saat misalkan masa Lebaran kemarin, ketika kita mau berdana, ya berdanalah berbagi takjil kepada mereka berbuka puasa, atau berdanalah kepada sangga yang ada di Damandiparama misalkan. Tetapi yang paling utama ketika kita melatih meditasi, ya ini berkenaan dengan yang semalam saya sampaikan. Ya, kalau orang bisa berbuat baik dengan caranya, berbuat baik itu akan memberikan dia ketenangan, bukan kegelisahan. Jadi di mana ketika dia berbuat baik, dia nggak ada lagi yang namanya kepemilikan atau keakuan dia. Ketika seseorang sudah berbuat baik dengan cara yang benar, dia berbuat baik di lahan yang tepat, lahan yang subur, bukan lahan yang membuat dia menjadi ketagihan berbuat baik itu pun nggak boleh. Ya, jadi misalkan gini, orang berbuat baik ke suatu yayasan, yayasan itu kemudian senantiasa menawarkan kebaikannya terus, itu pun nggak bagus. Bahkan selalu, ya yang semalam saya sampaikan, ya misalkan ajang berbuat baik di satu yayasan untuk menjadi, ya mereka menjadi sebuah ketagihan atau sebuah kegandrungan mereka. Sebuah, ya ingin terus mengajak orang lain berbuat baik sedangkan diri dia nggak berbuat baik. Misalkan contoh, dia mengajak orang lain berbuat baik, dia hanya dananya sedikit, itu sesuai kemampuan. Tapi kalau dia terus mengajak berbuat baik dan menjadi sebuah ikatan, ya keterikatan dia, itu pun kan nggak bagus untuk diteruskan. Ya makanya saya sampaikan kemarin, ketika seseorang berbuat baiklah seperti halnya Wanaropadana yang ada di dalam Wanaropa Sutta. Pertama, berbuat baiklah untuk penghijauan bumi, ya. Berbuat baik untuk penghijauan bumi sehingga Ibu Namapa bisa membuat ekoenzim. Ya, ekoenzim kan selama ini hanya dibuatnya oleh Buddha Seci, ya. Ibu Namapa bisa membuat dari misalkan hasil potong-potongan sayuran, ya. Ada kan ya? Ya, hasil-hasil buah, ya saya tahu makanya saya bisa ngomong gitu kan. Ya, kemudian yang kedua ya di mana kita membuat sebuah sarana dan prasarana untuk fasilitas umum. Misalkan karena di wihara ini misalkan ada banyak umat, ya Ibu dan Bapak berdanalah dispenser. Ya karena dispenser di Kuti juga lagi rusak katanya ya. Jadi dengan kita berdana dispenser juga itu akan membuat kita ya berdana untuk fasilitas umum atau berdana air minum, air kesehatan. Ya, air kesehatan apa? Ya kalau selama ini air kesehatan itu bukannya air yang berupa pH-nya tinggi, tetapi air yang bisa mencegah sel-sel di dalam tubuh kita ini tidak berkembang, sel-sel jahat kita. Ya, bahkan kemarin juga saya membaca di YouTube, mendengar di YouTube, air kesehatan yang pH-nya tinggi itu air yang tidak mempunyai mikroplastik yang tinggi. Ya, kalau misalkan seperti halnya air tuh kalau misalkan kejemur kan, itu pasti akan mempunyai sel-sel yang jahat ketika kita minum. Ya, makanya kalau orang zaman dulu kala kenapa menggunakannya air sumur untuk diminum, untuk dikonsumsi, kan seperti itu. Ya, jadi dengan kita berdana misalkan fasilitas umum, selain penghijauan, selain fasilitas umum, ya kita pun berdana yang berupa dana pendidikan. Ya, dana pendidikan itu bukan yayasan pendidikan, ya beda ya. Kalau dana pendidikan ini lebih kepada memfasilitasi mereka yang masih kurang mampu dalam proses pendidikannya sehingga bukan dengan prosesnya di dalam yayasan saja, tapi beasiswa per orang.
Ya, jadi kalau ke yayasan itu kan terkadang kita nggak tahu hukumnya di yayasan bagaimana. Nah, seperti yang kemarin sempat gemparkan seperti itu. Jadi di mana kita bisa berdana kepada personal, tetapi tunjukkanlah personal ini pintar dan punya prestasi. Ya, terkadang kan kalau kita mau berdana pendidikan pun orang yang kita bantu belum penuh, belum juga ia punya kesadaran untuk kata new, kata wedi. Ya kita bantu dia, tetapi apa balasan kamu pada saya? Misalkan saat dia nanti sudah selesai mengabdi, ya dia pun tidak lupa dengan tuannya seperti itu, dengan orang yang membantunya, dengan donaturnya seperti itu. Jadi lebih kepada dengan dana sila dan samadhi ini saya lebih kepada bagaimana setiap umat bisa memfasilitasi sarana pendidikan dan sarana penghijauan kepada bumi sehingga apa yang kita lakukan saat ini untuk menyelamatkan pemanasan global seperti itu. Ya, karena dikatakan 2045 ke depan kutub utara dan kutub selatan mencair sudah nggak ada es. Ya makanya kenapa kalau di dalam ajaran Buddha kiamat itu kan berdasarkan dengan api bukan air. Ya semakin kita mengetahui contoh yang paling realitanya di puncak Jayawijaya Papua itu esnya sudah semakin nggak ada. Itu yang membuat ketidakstabilan alam sehingga kita menjadi mudah terombang-ambing oleh gempa, oleh cuaca, ya, oleh siklon, ya seperti itu. Ya, makanya pesan saya ya satu sisi berdana secara moral, di kedua sisi berdana untuk menyelamatkan bumi. Kalau pesan saya seperti itu. Ya. Mungkin sesi tanya jawab untuk hari ini kita akhiri dulu. Anumodana kepada Yang Mulia Gunaseno atas dhamma desana yang telah disampaikan. Semoga menambah semangat kami dalam praktekan dhamma. Pengumuman hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Puja Bakti PPD akan diisi oleh Ibu Nancy Mandali. Acara akan dimulai pada pukul 5 dengan tema Healing bersama Nancy Marduli. Pada pukul 6:30 dengan topik Mengapa Harus Bersyukur. Kemudian nanti sore jam 5 akan ada pembacaan Parita Awamanggala untuk mendiang Bapak Suboko di gotong royong ruang B dan C. Bagi umat yang dapat hadir, dipersilakan. Lalu para umat bisa menambah kebajikan melalui dana paramita yang bisa dimasukkan melalui kotak dana yang telah disediakan atau melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung. Dengan kode 003. Jadi 100.000 100.003 gitu ya. Kemudian kemarin ada ditemukan ketinggalan kunci motor bagi yang merasa kehilangan bisa menghubungi saudara Indra. Selanjutnya persembahan pujadana, tuang jasa, dan pemercikan air parita. Nama-nama yang saya sebut dimohon untuk maju ke depan. Ayi Ailan, Gede Teguh, Agus Suhendro.
Ya, silakan para ibu bapak yang menuangkan air ataupun yang tidak menuangkan air melakukan persembahan jasa-jasa kebaikan ini kepada para leluhur, sanak keluarga, kepada para makhluk-makhluk yang berada di sekitar kita. Semoga dengan pancaran metta, karuna, mudita, dan UPK, Brahma Wihara dalam kehidupan kita sehari-hari, mengkondisikan kondisi kehidupan ibu dan bapak juga selalu sejahtera dan harmonis, penuh dengan yang namanya kebahagiaan dan keceriaan di dalam kehidupan ibu dan bapak sehari-hari. Saya akan miringi dengan Anumodana Gata. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang betanang upakapati icitang patitang tumhang gipamewa sami jatuh sabbe purentu sangkapa cando panaraso yata manijo tiraso yata Sabbitiyo viwajantu sabbarogo winasatuma te bhavatwantarayo suki diga yuko bawa biwa dana sili sanicang Buddha pacayino jataro Dhamma wadanti ayu wano sukang Balang agatowe pasananang agang damang wijanatang Ake buddhe pasananang dakineye anutare Ake dame pasananang virakupa same suke Ake sanghe basananang punya kete anutare agasming danang dadata agang punyang bawa dati agang ayu cawa no caya sokiti sukang balang agasa data medhawi agadama samahito dewa buto manusowa agapato pamodati ti hotu sabang sumanggalang rakan busa badewata Sabba Buddha nubawena soti hontu nirandarang hotu sabang sumanggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena soti hontu nirandarang hotu sabang sumanggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nubawena soti hontu nirantarang. Sadu, sadu, sadu.
Penghormatan kepada Bante dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Saya akan mengawali dengan Okasa, para umat melanjutkan dengan Wandami Bante, lalu Purnamaskara 3 kali. Okasa, Wandami Bante. Abhiwadana silisa nicang uda pacaino cattaro damo danti ayuwano sukang palang. Satu, satu. Bapak Ibu sekalian diharapkan tetap bertumpu lutut dan bersikap anjali karena Yang Mulia Gunaseno akan meninggalkan Dhammasala. Untuk menutup puja bakti pada hari ini, marilah kita melakukan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang Sama Sambuddha Bhagava. Pedang Bhagawantang Apiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang Namami. Marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukitata, semoga makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Satyantu Namo Buddhaya. Demikian puja bakti pada hari ini telah usai. Kami himbau bagi para umat untuk tetap menjaga kesehatan. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Soti Hontu Namo Buddhaya. Oh, Bapak Ibu jangan meninggalkan Dhammasala dulu karena kita akan foto bersama Bante.